Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa sih yang jadi raja hutan itu singa, bukan harimau? Padahal harimau kan terkenal garang dan kuat. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebongkar semua misteri di balik gelar raja hutan ini. Kita akan bahas dari sisi fisik, gaya hidup, sampai sejarah kenapa singa yang dinobatkan sebagai rajanya. Biar nggak penasaran, yuk kita bahas. Hai Sobat Anak Kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Saat kita bicara soal raja hutan, kebanyakan dari kita mungkin berpikir bahwa gelar tersebut seharusnya diberikan kepada harimau. Bagaimana tidak? Harimau adalah salah satu hewan buas yang sangat kuat, gesit, dan berada di puncak rantai makanan di habitatnya. Namun, gelar raja hutan malah jatuh kepada singa, hewan yang bahkan tidak hidup di hutan, melainkan di sabana Afrika. Jadi, kenapa singa yang disebut sebagai raja hutan, bukan harimau? Jawabannya mungkin lebih terkait dengan budaya dan sejarah daripada sifat biologis hewan-hewan ini. Dalam banyak peradaban kuno, singa seringkali dilambangkan sebagai kekuatan, keberanian, dan keagungan. Di Mesir kuno, misalnya, singa dianggap sebagai simbol kekuasaan, terlihat dari patung Sphinx yang memiliki kepala manusia tetapi tubuh singa. Begitu juga budaya di Eropa, singa sering dijadikan simbol kerajaan dan kekuasaan. Bahkan, dalam mitologi dan cerita-cerita rakyat, singa sering digambarkan sebagai pemimpin para hewan. Sebaliknya, meskipun harimau adalah hewan yang luar biasa kuat dan berbahaya dalam banyak budaya, harimau tidak mendapatkan simbolisme yang sama seperti singa. Di Asia, terutama di India dan Cina, harimau memang dihormati dan dianggap sebagai hewan yang kuat. Tetapi, tetap saja, gelar raja sering diasosiasikan kepada singa. Salah satu alasannya bisa jadi adalah karena singa hidup dalam kelompok atau kawanan yang disebut pride. Ini membuat singa tampak lebih cocok sebagai pemimpin karena mereka harus mengelola dan memimpin kelompok mereka. Sedangkan harimau adalah hewan soliter, lebih suka hidup dan berburu sendirian. Faktor lain adalah persepsi kita tentang singa dan harimau yang dipengaruhi oleh media dan cerita-cerita fiksi. Banyak film, buku, dan kisah anak-anak yang memperkenalkan singa sebagai raja hewan, sementara harimau jarang mendapat peran serupa. Bahkan, dalam kisah animasi terkenal seperti The Lion King, singa digambarkan sebagai hewan yang agung dan bijaksana, pemimpin para hewan, sedangkan harimau tidak mendapatkan perhatian serupa dalam budaya populer. Meski begitu, dari segi kekuatan, harimau sebenarnya bisa dibilang lebih kuat daripada singa. Harimau lebih besar secara fisik, memiliki otot yang lebih kuat, dan lebih mahir dalam berburu. Namun, peran mereka sebagai hewan soliter membuat mereka lebih sulit untuk diasosiasikan sebagai pemimpin alam. Sementara singa, meskipun mungkin tidak sekuat harimau dalam pertarungan satu lawan satu, mendapat gelar raja hutan karena simbolisme yang kuat dalam budaya manusia. Nah, dari penjelasan tadi, kamu sudah tahu kan kenapa gelar raja umumnya diberikan kepada singa? Biar pengetahuan kita makin lengkap, nih Mimin udah rangkum fakta menarik lainnya dari singa selain mendapat gelar raja hutan. 1. Singa adalah satu-satunya anggota keluarga kucing yang memiliki ekor berumbai. Rumbai berfungsi sebagai menyampaikan pesan dari singa yang berarti seperti kemarilah. Biasanya, rumbai muncul saat singa berusia 5-7 bulan. 2. Meskipun singa dikenal sebagai raja hutan, singa tidak tinggal di hutan untuk waktu yang lama. Mereka akan sering menghabiskan kehidupannya di padang rumput dan dataran yang luas. 3.
Singa dapat berlari hingga kecepatan 50 mil per jam, tetapi hanya dalam garis lurus dan hanya beberapa detik pada satu waktu. Akibatnya, singa perlu sedekat mungkin dengan mangsanya sebelum mereka mulai mengejar dan menangkap. 4. Singa dapat melihat 6 kali lebih baik dalam kegelapan daripada manusia. Pada malam hari, lapisan reflektif di bagian belakang mata mereka membantu menangkap cahaya bulan. Selain itu, mereka memiliki bulu putih di bawah mata yang membantu memantulkan lebih banyak cahaya. 5. Di alam liar, singa jantan hidup selama 12-16 tahun, sedangkan singa betina hidup sekitar 15-18 tahun. 6. Singa jantan dapat kawin hingga 100 kali dalam 2 hari. Namun, proses tersebut hanya berlangsung beberapa detik. Selain itu, singa betina hanya mengandung anak-anaknya selama sekitar 3,5 bulan. 7. Singa berburu kebanyakan di malam hari dan memiliki tingkat keberhasilan sekitar 50%. 8. Singa betina akan sering membawa kembali hewan kecil seperti bayi antelop atau anak rusa hidup-hidup, sebab sebagai hewan betina yang bertanggung jawab melatih keterampilan berburu anak-anak mereka. 9. Auman singa adalah yang paling keras dari semua kucing besar yang dapat didengar hingga 8 km jauhnya. 10. Singa makan sekitar 18 pon daging per hari. Itu akan seperti manusia makan lebih dari 70 hamburger setiap harinya. 11. Meski nggak takut dengan hewan lain, namun singa punya musuh yaitu hyena. Hyena jadi musuh alami singa karena hewan buruan mereka serupa, yaitu rusa, kijang, dan zebra. Adapun musuh alami lain dari singa adalah manusia yang gemar memburu mereka sekedar untuk mengambil bulunya. 12. Kelompok singa biasanya terdiri dari kurang lebih 15 singa betina dan 3 singa jantan. 13. Singa punya tubuh yang besar dan kuat, yakni dengan panjang mencapai 2 meter dan berat mencapai 225 kg. 14. Singa terkenal dengan kebiasaan mereka yang berbaring hampir sepanjang hari. Dalam kandang, mereka diketahui tidur selama 10-15 jam per hari. Nah, itulah tadi penyebab kenapa bukan harimau yang jadi raja hutan, serta kita juga mengetahui fakta menarik dari singa. Dari penjelasan yang panjang tadi, Mimin akan merangkumnya. Saat membicarakan raja hutan, banyak yang mungkin langsung terbayang adalah harimau. Namun ironisnya, gelar tersebut sebenarnya jatuh kepada singa, bukan harimau. Singa dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuasaan dalam banyak budaya, sementara harimau kurang mendapat perhatian serupa. Faktor budaya, sejarah, dan juga media yang memberikan kontribusi pada persepsi ini. Meskipun harimau lebih kuat secara fisik daripada singa, peran mereka sebagai hewan soliter membuat mereka kurang cocok sebagai pemimpin dalam budaya manusia. Sebaliknya, singa hidup dalam kelompok yang disebut pride dan singa dianggap sebagai pemimpin para hewan. Meskipun kadang-kadang dianggap tidak sekuat harimau, simbolisme kuat yang melekat pada singa turut membuatnya dijuluki sebagai raja hutan. Jadi, meskipun secara fisik harimau mungkin lebih kuat, singa tetap dianggap sebagai raja berkat simbolisme dan cerita-cerita yang melekat pada budaya manusia. Jadi, gimana video kita kali ini? Menarik bukan? Dari video ini kita jadi tahu alasan kenapa singa yang lebih sering disebut sebagai raja hutan. Meski harimau punya kekuatan dan keanggunan tersendiri, gaya hidup soliter dan habitatnya yang berbeda membuat mereka kurang cocok dengan gambaran seorang raja yang memimpin kelompok. Lagi pula, gelar raja hutan itu kan lebih ke simbol kepemimpinan dan kekuasaan di alam liar. Dan dalam hal ini, singa dan kelompoknya yang solid memang lebih pantas menyandang gelar tersebut. Tapi ingat ya,
Baik singa maupun harimau adalah hewan yang luar biasa dan punya peran penting dalam ekosistem mereka. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!